Puji Tuhan, Shalom saudara, kita ada di hari Jumat. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam Morning Devotion. Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita sedang belajar. Saya sedang menyampaikan sesuatu buat saudara yang menjadi kerinduan saya di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara. Mari kita belajar untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang sedang kita pelajari minggu-minggu ini, saudara, di sana dikatakan ketika Yesus menunjukkan belas kasihannya, ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara, ada orang-orang Yahudi yang di sekitar situ yang melihat betapa Yesus mengasihi Maria dan Marta, betapa Yesus mengasihi keluarga ini. Mereka melihat sesuatu yang lebih berharga daripada mujizat yang bisa Yesus lakukan, yaitu kebersamaan dengan mereka di saat-saat yang genting seperti itu. Tapi memang ada orang-orang, saudara, yang hidup bukan cuma di masa lalu, tapi di hari ini, di zaman modern ini, ada orang-orang yang hidup yang selalu mengarahkan pandangan mereka kepada mujizat. Seakan-akan Tuhan kurang berkuasa, Tuhan seakan-akan kurang mengasihi mereka kalau Tuhan tidak melakukan mujizat. Saudara, beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, salah seorang hamba Tuhan, rekan saya, yang juga pernah melayani di gereja kita dalam ibadah online, Pastor Raditya Oloan, dipanggil Tuhan. Saudara, Raditya Oloan pernah menulis kalimat yang sangat luar biasa memberkati saya. Dan saya rasa ini juga akan memberkati setiap kita. Saudara, Raditya menuliskan seperti ini. Kalau kita menjadi dingin dengan Tuhan, kalau kita mulai malas berdoa, malas baca firman Tuhan, karena doa kita tidak dikabulkan, karena penyakit kita nggak sembuh-sembuh, karena apa yang kita harapkan tidak terjadi, coba kita renungkan, siapa yang kita kasihi? Berarti kita hanya mencintai Tuhan sebatas apa yang bisa Tuhan lakukan buat kita. Kita tidak mencintai Tuhan, kita hanya mencintai apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Yang kita cintai adalah diri kita sendiri. Saudara, kalau kita menjadi malas berdoa, kita menjadi dingin dengan Tuhan, kita jadi malas ke gereja, kita jadi malas baca Alkitab, karena apa yang kita doakan tidak terjadi, atau yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, sebenarnya kita tidak sedang mencintai Tuhan, kita sedang mencintai diri kita sendiri, dan kita mempersalahkan Tuhan. Kita pikir Tuhan salah mengambil keputusan dan keinginan kita lah yang benar, yang seharusnya terjadi. Kita lupa bahwa Tuhan adalah penguasa kehidupan kita. Mari kita belajar mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kita dengan kasih yang tulus. Saya ingin kasih tahu buat setiap kita, Tuhan telah memberikan lebih dari mujizat buat setiap kita, saudara. Kalau saudara renungkan baik-baik kisah yang ada dalam Yohanes pasal yang ke-11 ini, tentang Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan, sebenarnya di dalam menghadapi kedukaan itu, Yesus telah memberikan lebih dari mujizat buat mereka. Sebelum Lazarus dibangkitkan, Yesus telah memberikan sesuatu yang lebih berharga buat mereka, yaitu penyertaannya dalam kehidupan mereka. Sebelum penyakit kita disembuhkan, bahkan sekalipun penyakit kita nggak disembuhkan, bahkan sekalipun pengharapan kita yang kita mau tidak terjadi seperti yang kita mau, Yesus telah memberikan lebih dari itu buat kita, yaitu penyertaannya dalam kehidupan kita. Kita berdoa buat penyakit kita, kita berdoa buat ekonomi, buat finance kita yang mungkin sedang terganggu hari-hari ini. Tapi dalam proses kita bergumul itu, sadarkah saudara bahwa Tuhan bersama dengan engkau? Itu lebih dari mujizat, saudara. Ketika kita melewati segala persoalan problema itu, kita tidak sendirian. Ada raja di atas segala raja yang bersama dengan saudara. Ada Tuhan yang punya langit dan bumi yang bersama dengan saudara. Ketika kita berdoa dan belum terjadi, tapi Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita bisa mengerti bahwa apapun boleh terjadi. Jawaban doa bukan lagi tujuan kita, karena kita mengerti bahwa kita berdoa pada pribadi yang tinggal bersama dengan kita. Kebersamaan dengan Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang tidak enak di sekeliling kita mendatangkan kebaikan buat kita. Kebersamaan kita dengan Tuhan bisa membuat lembah yang kelam di sekeliling kita menjadi seperti taman bunga, saudara. Kita bisa menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia ketika kita bisa mengerti bahwa di tengah-tengah persoalan kita telah menerima sesuatu yang lebih dari mujizat, yaitu penyertaan Tuhan. Di masa-masa ini, saya dan istri saya masih menantikan untuk kami bisa kembali ke Malaysia, saudara. Ya,
confirmation letter yang harusnya sudah kami terima dari beberapa minggu yang lalu, sampai hari ini juga belum kami terima. Dan saudara, dalam penantian ini, saya bersyukur karena saya melihat penyertaan Tuhan itu nyata buat kami. Sehingga kami bisa mengerti bahwa yang penting buat kami sekarang adalah penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berada, kalau Tuhan beserta dengan kami tahu apapun yang ada di sekeliling kami, itu akan mendatangkan kebaikan. Saudara, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, kalau saudara sadar betul bahwa Tuhan telah memberikan lebih dari mujizat buat saudara, penyertaannya, kebersamaannya, saudara akan bisa melihat bahwa wow, jawaban doa bukan sesuatu yang penting lagi buat kita, karena kita telah bersama dengan pribadi yang sanggup melakukan apa saja. Dia sanggup memberikan kita kekuatan untuk bertahan, bahkan kekuatan untuk menang. Mari kita belajar untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Mari kita belajar untuk mempercayakan seluruh pribadi kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, perusahaan kita kepada tangan Tuhan. Karena kita tahu kita nggak bisa handle semua, kita perlu mengandalkan Dia. Kita harus mengandalkan Tuhan, sebab Dialah Allah yang berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat sepanjang minggu yang luar biasa Tuhan. Kami belajar banyak hal hari ini, sepanjang minggu ini. Hamba berdoa biar hikmat Tuhan turun buat setiap kami, sehingga kami terus belajar dan kami terus diubahkan Tuhan, supaya kami belajar untuk melatih diri kami, mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, Allah yang hidup, yang berkuasa atas kehidupan kami. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus. Berkat-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Amin.